Terima kasih sudah klik video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support channel Nena Ismi biar terus bisa berkembang jadi lebih baik. Mari kita mulai kisah ini. Tamu terakhir baru saja pulang 10 menit yang lalu. Suara mesin mobil yang menderu menjauh, beradu dengan gesekan sandal jepit di aspal, akhirnya lenyap di telan malam. Kini, rumah tua ini kembali pada keheningan yang menyakitkan. Lampu teras masih menyala terang, menyoroti sisa-sisa kesibukan malam ketujuh. Tumpukan kursi plastik sewaan yang mulai ditumpuk di sudut halaman, kardus-kardus air mineral yang sudah kosong, dan remah-remah kue yang tercecer di atas karpet hijau yang digelar di ruang tamu. Udara di dalam rumah masih tebal dan berat. Campuran aroma bunga sedap malam yang mulai layu, asap dupa yang menempel di gorden, dan parfum silih berganti dari para pelayat yang datang membacakan Yasin. Bau kematian. Bau perpisahan. Aku duduk bersimpuh di tengah ruang tamu, tepat di bekas tempat keranda ibuku diletakkan 7 hari lalu. Kakiku terasa kram, punggungku nyeri bukan main karena terus membungkuk menyalami tamu, tapi aku enggan bergerak. Rasanya, jika aku beranjak dari titik ini, aku akan benar-benar kehilangan jejak ibu. Mandi dulu, Dek. Sudah malam. Suara suamiku, Raka, terdengar dari ambang pintu kamar tamu. Ia berdiri di sana sambil melonggarkan dasinya. Wajahnya terlihat lelah dan sedikit tidak sabar. Tidak ada nada lembut yang menenangkan. Hanya instruksi praktis seolah kematian ibuku adalah sebuah proyek pekerjaan yang baru saja selesai deadline-nya. Nanti saja, Mas. Jawabku parau. Tenggorokanku kering, seolah pasir menyumbat di sana. Aku masih ingin di sini sebentar. Raka menghela napas panjang, terlalu keras, seolah ingin memastikan aku mendengarnya. Lalu berbalik masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Bunyi pintu yang ditutup terdengar seperti vonis. Kau sendirian sekarang. Sepeninggal Raka ke dalam kamar, aku merebahkan tubuhku perlahan di atas karpet yang belum digulung. Aku menarik bantal sofa tua milik ibu. Bantal dengan sarung motif bunga-bunga coklat yang warnanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci. Aku membenamkan wajahku ke sana. Dan seketika, pertahananku runtuh. Aroma itu masih ada. Aroma minyak kayu putih bercampur bedak bayi dan sedikit bau balsam yang selalu ibu pakai sebelum tidur. Itu aroma yang menyambutku setiap kali aku pulang sekolah dulu. Aroma yang memelukku saat aku gagal tes masuk kerja. Dan aroma yang menenangkanku saat aku demam tinggi. Kini, pemilik aroma itu sudah terkubur di bawah gundukan tanah merah yang masih basah. Bu! Bisikku lirih. Suaraku pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Mataku menyapu sekeliling ruangan. Rumah ini tidak besar. Dindingnya bercat krim yang sudah agak mengelupas di bagian bawah karena rembesan air hujan. Plafonnya tinggi dengan lampu gantung kuno yang salah satu bolamnya sering berkedip. Di dinding, foto wisudaku bersanding dengan foto pernikahan ibu dan bapak yang sudah lama berdebu. Bagi orang lain, ini mungkin hanya bangunan tua di pinggiran kota yang harga jualnya tidak seberapa. Tapi bagiku, ini adalah satu-satunya benteng tersisa. Sejak bapak meninggal 10 tahun lalu, ibu menjaga rumah ini mati-matian. Ia tidak pernah mengizinkan satu barang pun dijual, meski kami pernah makan hanya dengan nasi dan garam. Rumah ini payung kita, Enduk, kata ibu dulu. Kalau ibu nggak ada, setidaknya kamu nggak akan kepanasan dan kehujanan. Kamu punya tempat pulang. Kata-kata itu terngiang lagi malam ini, lebih nyaring dari sebelumnya. Aku yatim piatu sekarang. Status itu terasa asing dan mengerikan. Tidak ada lagi tempat mengadu. Tidak ada lagi tangan keriput yang mengusap kepalaku saat aku lelah menghadapi dunia, atau menghadapi dinginnya sikap Raka akhir-akhir ini. Di luar, angin malam mengetuk jendela Nako, membuat bunyi kriet pelan yang akrab di telingaku. Aku memeluk bantal ibu semakin erat, meringkuk seperti janin dalam kandungan. Aku merasa aman di sini. Meskipun duka ini masih basah dan menyayat, setidaknya aku berada di rumah ibu. Di sini, aku merasa dinding-dinding ini melindungiku. Aku percaya, setidaknya untuk malam ini, aku boleh menjadi lemah. Aku boleh menjadi anak kecil yang menangis karena kehilangan dunianya.
Aku tidak tahu bahwa keamanan ini hanyalah ilusi sementara. Aku berpikir bahwa ujian terberat adalah melepaskan ibu ke liang lahat. Aku mengira bahwa rasa sakit tertinggi adalah malam ini. Betapa naifnya aku. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata membasahi sarung bantal ibu, tanpa menyadari bahwa badai yang sesungguhnya bukan datang dari kematian, melainkan dari mereka yang masih hidup. Besok, kedamaian rumah ini akan direnggut paksa. Namun malam ini, biarkan aku tidur dalam duka yang sunyi, di bawah atap yang ibu pertahankan demi melindungiku. Matahari pagi menembus celah-celah gorden yang belum sempat kubuka, menyilaukan mata yang bengkak dan perih. Aku terbangun dengan rasa pening yang menghantam kepala, akibat tidur di lantai ruang tamu dengan posisi meringkuk semalaman. Rumah terasa hening. Namun bukan lagi keheningan yang damai seperti semalam. Ini keheningan yang ganjil. Jam dinding berdetak malas, menunjukkan pukul 9 pagi. Aku memaksakan diri untuk bangun, melipat selimut, dan menatap sisa-sisa kekacauan semalam. Gelas-gelas air mineral yang setengah habis masih berserakan di meja. Abu dupa di sudut ruangan sudah dingin. Raka tidak ada di rumah. Mobilnya tidak ada di garasi. Mungkin dia keluar mencari sarapan. Pikirku naif. Aku baru saja hendak memunguti sampah plastik ketika suara deru mesin mobil yang familiar terdengar mendekat. Lalu berhenti tepat di depan pagar. Jantungku berdesir pelan. Itu suara mobil Raka. Namun, yang membuat keningku berkerut adalah suara lain yang menyertainya. Suara pintu mobil yang dibanting keras. Diikuti suara bagasi yang dibuka. Lalu, suara roda koper yang beradu dengan ubin, carport, gluduk, 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 berat, dan lebih dari satu. Aku menyeret langkah menuju pintu depan, menyibakkan gorden sedikit. Pemandangan di luar sana membuat darahku seketika berdesir dingin. Raka sedang menurunkan 2 koper besar berwarna merah marun dan hitam dari bagasi. Di sampingnya, berdiri sosok wanita parubaya dengan pakaian necis berwarna kuning terang yang sangat kontras dengan suasana duka di rumah ini. Ibu mertuaku. Wajahnya segar bugar, bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala tampak menyunggingkan senyum, bukan senyum duka cita, melainkan senyum seseorang yang sedang meninjau lahan baru. Belum sempat aku membuka kunci pintu. Gagang pintu sudah diputar kasar dari luar. Loh, kok dikunci sih? Masih siang bolong begini. Suara cempreng ibu mertuaku langsung menampar telingaku begitu pintu terbuka. Tanpa assalamualaikum, tanpa bertanya kabarku, tanpa pelukan bela sungkawa, wanita itu melenggang masuk. Sepatu hak tingginya berketuk-ketuk nyaring di atas lantai keramik ruang tamu, seolah menantang kesunyian rumah ini. Matanya yang tajam menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. Menilai perabotan, menilai cat dinding, menilai luas ruangan. Ya ampun, Raka, komentarnya lantang sambil mengibaskan tangan di depan hidung, seolah mencium bau busuk. Rumah ini bau sekali. Bau kembang, bau kemenyan bikin sesak napas. Cepat buka semua jendelanya. Aku terpaku di ambang pintu kamar, masih mengenakan daster lusuh sisa semalam. Ibu, Mas Raka, ada apa ini? Kok bawa koper banyak sekali? Tanyaku lirih. Suaraku masih serak. Raka masuk belakangan sambil menyeret 2 koper besar itu dengan napas terengah. Ia meletakkan koper-koper itu tepat di tengah ruang tamu, di tempat yang sama di mana jenazah ibuku disolatkan kemarin siang. Raka tidak menatap mataku. Ia sibuk menyeka keringat di dahinya, menghindari konfrontasi. Ibu mau menginap, Dek. Jawabnya singkat. Nadanya datar. Menginap? Tanyaku bingung. Tapi, kenapa bawa koper sebesar itu? Dan kenapa nggak bilang dulu? Ibu mertuaku tidak membiarkan Raka menjawab. Ia sudah berjalan menuju bufet kayu jati tempat aku memajang foto-foto kenangan. Tangan kanannya yang penuh cincin emas menunjuk-nunjuk foto ibuku yang berbingkai perak. Foto terakhir ibu saat merayakan ulang tahun bulan lalu. Nggak usah banyak tanya. Ah, kamu ini istri. Tugasnya melayani, bukan menginterogasi. Sembur ibu mertua tanpa menoleh padaku. Lalu, di depan mataku sendiri, ia melakukan sesuatu yang membuat napas di dadaku tercekat. Dengan gerakan ringan tanpa beban,
Ia mengambil bingkai foto ibuku, melihatnya sekilas dengan tatapan meremehkan, lalu menelungkupkannya begitu saja di atas meja. Wajah ibuku yang tersenyum kini menghadap ke papan kayu, disembunyikan, seolah kehadirannya mengganggu. Foto orang mati jangan dipajang di ruang tengah begini. Pamali. Aura rumah jadi suram, makanya rezeki seret. Ocehnya santai. Ibu. Teriakku tertahan. Kakiku gemetar. Melangkah maju untuk membalikan kembali foto itu. Tolong jangan sentuh barang-barang ibu saya. Ini masih hari ke-7. Bu. Saya masih berkabung. Tangan ibu mertuaku menepis tanganku yang hendak meraih bingkai itu. Cengkeramannya kuat dan menyakitkan. Heh, dengar ya, desisnya. Wajahnya mendekat ke wajahku. Aroma parfumnya yang menyengat membuatku mual. Justru karena sudah 7 hari, drama sedih-sedihannya harus selesai. Rumah ini butuh energi baru. Kalau isinya cuma kamu yang nangis terus dan foto-foto tua ini, kapan majunya? Ia melepaskan tanganku dengan kasar. Lalu berbalik menatap Raka yang masih diam mematung di dekat koper. "Ka, kamar yang itu kan?" Tanyanya sambil menunjuk pintu kamar utama. Kamar tidur almarhumah ibuku. Kamar yang di dalamnya masih tersimpan wangi tubuh ibu, sajadah ibu, dan semua memori tentangnya. Raka mengangguk pelan. "Iya, Bu. Itu kamar paling besar. Ada kamar mandi dalamnya." Duniaku rasanya runtuh. "Tunggu." Potongku. Kali ini suaraku bergetar hebat menahan amarah dan tangis yang bercampur aduk. "Mas, itu kamar ibu. Barangnya belum aku bereskan. Baju-bajunya masih di lemari. Mas nggak bisa." "Ya dibereskan dong." Sela ibu mertua nyalang. "Masa mertuamu ini disuruh tidur di kamar tamu yang sempit dan pengap itu? Lagian ibumu sudah meninggal. Buat apa dia butuh kamar? Kamu pindahkan barang-barangnya ke gudang atau bakar saja sekalian." Tanpa menunggu persetujuanku, tanpa mempedulikan air mata yang mulai jatuh di pipiku, ibu mertua berjalan mantap menuju kamar ibuku. Ia memutar gagang pintunya seolah ia pemilik sah rumah ini. Raka akhirnya menatapku. Tatapannya kosong, tanpa rasa bersalah, tanpa pembelaan. Ia kembali mengangkat gagang koper, bersiap mengikuti ibunya masuk ke dalam kamar suci itu. "Mas." Panggilku putus asa. "Kamu tega." Raka hanya menghela napas, seolah aku adalah anak kecil yang rewel minta jajan. "Sudahlah, jangan bikin ribut. Ibu cuma mau tinggal di sini. Lagi pula rumah ini kan besar. Sayang kalau kosong." Ia berlalu. Masuk ke kamar ibuku, membawa koper-koper asing itu masuk, menjajah satu-satunya ruang yang kusisakan untuk mengenang beliau. Pintu kamar itu belum ditutup. Dari tempatku berdiri, aku bisa mendengar suara ibu mertua yang berdecak kagum, lalu berubah menjadi nada memerintah. "Kasurnya ganti ya. Ka, ibu nggak suka kasur kapuk lama begini. Bau orang tua. Besok beli yang spring bed baru." Aku berdiri sendiri di tengah ruang tamu yang berantakan. Duka di hatiku belum sempat kering, air mataku belum sempat tuntas, tapi mereka sudah datang merampas tempatku bernapas. Mereka tidak datang untuk menghibur. Mereka datang untuk menjajah. Dan suamiku, laki-laki yang berjanji melindungiku di depan penghulu, kini menjadi kuli angkut bagi penjajah itu. Suara derit engsel lemari jati tua itu terdengar seperti jeritan di telingaku. Aku berdiri kaku di ambang pintu kamar utama, menyaksikan pemandangan yang membuat perutku melilit perih. Ibu mertuaku sudah membuka lebar-lebar pintu lemari pakaian almarhumah ibuku. Tangan-tangannya yang lincah menarik keluar gantungan-gantungan baju, kebaya brokat kesayangan ibu, gamis pengajian, hingga syal rajut yang kubelikan dari gaji pertamaku. Tanpa sedikit pun rasa hormat, ia melemparkan pakaian-pakaian itu ke atas lantai. "Ini semua rongsokan," gumamnya sambil terus melempar satu persatu pakaian yang masih berbau harum tubuh ibu. "Modelnya kuno, warnanya kusam. Nanti suruh tukang loa ambil saja, atau buat lab di dapur." "Cukup." Aku berlari masuk, menubruk tumpukan baju di lantai, memeluk kebaya biru dongker milik ibu seolah melindunginya dari serangan bom. Napasku memburu.
Air mata sudah tak terbendung lagi membasahi pipi. Ibu keterlaluan. Ini peninggalan orang tua saya. Teriakku. Suaraku bergetar hebat antara marah dan sedih. Mas Raka, tolong bilang sesuatu. Jangan diam saja melihat ibumu menginjak-injak kenangan ibuku seperti ini. Raka yang sedang membuka koper di sudut kamar hanya menoleh sekilas. Wajahnya tampak terganggu, bukan karena tindakan ibunya, tapi karena teriakanku. Dek, jangan histeris begitu, ujar Raka datar. Ia bahkan tidak berhenti mengeluarkan baju-baju kemejanya sendiri dari koper. Ibu benar. Lemari itu harus dikosongkan kalau mau dipakai. Kita butuh tempat untuk baju-baju ibu dan baju kita. Aku ternganga. Baju kita. Aku menatap Raka, lalu beralih menatap ibu mertuaku yang kini berdiri berkacak pinggang di depan lemari yang sudah separuh kosong. Ada seringai tipis di bibir wanita itu. Seringai kemenangan. Kamu ini lambat sekali mikirnya, cibir ibu mertua. Ia melangkah maju. Kakinya dengan sengaja menginjak ujung selendang batik ibu yang tergeletak di lantai. Kontrakan ibu sudah habis masa berlakunya besok. Pemiliknya cerewet minta uang sewa dinaikkan. Raka bilang, buat apa buang-buang uang bayar kontrakan kalau ada rumah sebesar ini yang cuma diisi satu orang? Darahku berdesir hebat naik ke kepala. Jadi ini rencananya? Sejak kapan mereka membicarakan ini? Saat aku sedang sibuk memandikan jenazah ibu? Saat aku sedang menangis di pemakaman? Ini rumah ibu saya. Bisikku, berusaha menegakkan tubuh meski lututku gemetar. Mas Raka nggak punya hak memutuskan siapa yang tinggal di sini. Apalagi tanpa izin aku. Oh, ya. Ibu mertua tertawa pendek. Tawa yang kering dan meremehkan. Kamu lupa. Kamu itu istri Raka. Harta istri itu harta suami juga. Rumah ini sekarang tanggung jawab Raka sebagai kepala keluarga. Jadi, Raka berhak membawa ibunya tinggal di sini. Tapi tidak dengan cara mengusir kenangan ibuku, bantahku keras. Suasana hening sejenak. Raka akhirnya menghentikan kegiatannya. Ia berdiri, namun matanya tidak menatapku. Ia menatap lantai, menghindari konfrontasi langsung. Sikap pengecut yang baru kali ini kulihat begitu jelas. Ibu mertuaku maju selangkah lagi, menatapku lurus-lurus dengan mata yang menyipit tajam. Wajahnya yang penuh riasan kini terlihat mengerikan, seperti topeng yang retak. Dengar baik-baik, menantu manja, ucapnya perlahan, penuh penekanan di setiap kata. Kamu tidak punya pilihan. Kami tidak punya tempat lain. Uang tabungan Raka sudah habis untuk biaya rumah sakit ibumu yang useles itu kemarin. Hatiku mencelos. Biaya rumah sakit? Itu uang tabungan bersama yang kami kumpulkan. Dan aku rela memakainya demi ibu. Tapi mendengarnya disebut useles, membuat dadaku sesak bukan main. Mulai sekarang, aku dan keluargaku akan tinggal di sini. Lanjut ibu mertua, suaranya naik 1 oktav. Menggema di dinding kamar yang menjadi saksi bisu kematian ibuku. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang berkuku panjang. Kamu harus terima. Kamu harus melayani kami layaknya menantu yang tahu diri. Urus dapur, bereskan rumah, dan jangan membantah. Aku menoleh pada Raka, berharap ada setitik pembelaan. Mas, kamu membiarkan ibumu bicara seperti itu padaku? Di rumah ibuku sendiri. Raka diam. Membisu. Melihat anaknya diam, ibu mertua merasa di atas angin. Ia melemparkan bom terakhirnya. Kalimat yang menghancurkan sisa-sisa pertahananku. Kalau kamu tidak setuju, kalau kamu berani mengusirku atau membuat anakku susah. Ia berhenti sejenak untuk efek dramatis. Silakan kemasi barangmu dan pergi dari sini. Kita cerai. Kata, cerai. Itu menggantung di udara. Berat. Mencekik. Aku menatap Raka dengan pandangan nanar. Mas, kamu mau menceraikan aku demi ini? Di hari ke-7 ibuku meninggal. Raka akhirnya mengangkat wajah. Tapi yang kulihat bukan penyesalan. Yang kulihat adalah wajah lelah seorang laki-laki yang malas berjuang. Turuti saja maunya ibu, Dek, kata Raka pelan. Namun terdengar sangat kejam.
Aku nggak mau jadi anak durhaka. Kalau kamu nggak bisa menerima ibuku, berarti kamu nggak bisa menerima aku. Pilihan ada di tanganmu. Hancur. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Di ruangan yang dulu menjadi tempat paling aman bagiku, di samping lemari tempat ibu menyimpan rahasia-rahasianya, aku dipaksa memilih antara harga diri sebagai pemilik rumah atau statusku sebagai istri. Mereka menatapku, menunggu aku meledak, menunggu aku menangis histeris, atau menunggu aku pergi. Tapi aku tidak melakukan ketiganya. Aku menunduk, menatap kebaya ibu yang kupeluk erat. Air mataku jatuh di atas kain brokat itu. Panas. Di detik itulah, rasa sakit di hatiku mulai membeku, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir aku tidak punya pilihan selain menyerah. Baik, bisikku lirih. Nyaris tak terdengar. Apa? Ibu mertua mendekatkan telinganya. Aku mengangkat wajah. Mataku basah, tapi tatapanku kosong. Baik, Bu. Silakan tinggal di sini. Senyum kemenangan merekah di wajah ibu mertua. Raka menghela napas lega, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Mereka tidak tahu. Kata, baik, itu bukan tanda persetujuan. Itu adalah tanda dimulainya sebuah permainan. Permainan yang mereka mulai, tapi aku yang akan mengakhirinya. Keputusanku untuk mengucapkan kata, baik, tadi mengubah atmosfer ruangan seketika. Ketegangan yang sempat mencekik udara perlahan memudar, digantikan oleh kelegaan yang terpancar jelas dari wajah Raka. Ia menghela napas panjang, bahunya turun, seolah beban ratusan kilo baru saja diangkat darinya. Ia menatapku dengan sorot mata yang seolah berkata, "Terima kasih sudah tidak membuat masalah." Bodoh. Dia pikir aku mengalah karena aku setuju. Dia pikir aku tunduk karena aku takut dicerai. Nah, begitu dong. Seru ibu mertua dengan nada puas yang menyebalkan. Ia menepuk tangannya sekali, seolah baru saja menyelesaikan negosiasi bisnis yang alot. Kalau dari tadi kamu nurut, kita nggak perlu buang-buang tenaga pakai urat leher. Istri itu kodratnya manut. Surga nunut. Neraka katut. Aku memaksakan sudut bibirku untuk terangkat. Rasanya kaku. Seperti ada lem perekat yang menahan otot wajahku. Tapi aku berhasil. Aku tersenyum. Sebuah senyum tipis, lemah, dan tampak pasrah di mata mereka. Maafkan saya, Bu. Saya cuma kaget. Ucapku pelan, merendahkan suaraku hingga terdengar seperti cicitan tikus yang ketakutan. Saya akan bereskan baju ibu saya sekarang. Tanpa menunggu jawaban, aku berlutut di lantai. Tangan-tanganku mulai memunguti kembali baju-baju ibu yang berserakan. Kebaya brokat, selendang batik, daster-daster harian. Setiap kain yang kusentuh mengirimkan sengatan nyeri ke dada. Ini bukan sekadar kain. Ini adalah kulit kedua ibu semasa hidup. Dan sekarang, aku harus membuangnya, atau setidaknya menyembunyikannya, demi memuaskan ego wanita yang berdiri angkuh di belakangku ini. Raka akhirnya bergerak membantuku. Namun, bantuannya terasa hambar. Ia melipat baju-baju itu dengan cepat dan kasar, ingin segera menyingkirkannya agar ibunya bisa segera menempati istana barunya. Nanti taruh di kardus saja, Mas. Simpan di gudang belakang, kataku pada Raka tanpa menatap matanya. Oke, ide bagus. Biar kamar ini lega, sahut Raka cepat. Selama 1 jam berikutnya, aku menjadi penonton di rumahku sendiri. Aku melihat Raka menyeret kardus-kardus berisi kenangan ibuku keluar dari kamar utama, melewati ruang tengah, menuju gudang belakang yang lembab dan gelap. Setiap kardus yang diseret terdengar seperti peti mati yang digeser. Sementara itu, ibu mertua mulai beraksi. Ia membuka koper-kopernya, mengeluarkan baju-baju berwarna mencolok, botol-botol kosmetik, dan berbagai pernak-pernik miliknya. Ia menyingkirkan sajadah ibu yang terlipat rapi di atas nakas, menggantinya dengan toples kerupuk yang ia bawa. Ia menurunkan kaligrafi ayat kursi di dinding, menggantinya dengan kalender besar dari toko emas. Raka! Teriaknya dari dalam kamar.
Besok panggil tukang cat ya. Ibu nggak suka warna krim begini. Ganti warna hijau terang atau pink biar cerah. Sekalian gordennya ganti yang model renda emas. Aku yang sedang menyapu debu di ruang tengah hanya bisa mengeratkan cengkeraman pada gagang sapu. Rumah ibu yang teduh dan elegan hendak diubah menjadi sirkus warna-warni sesuai selera noraknya. Iya, Bu. Nanti Raka cari tukang. Jawab suamiku dari dapur. Sore harinya, penyiksaan batin itu berlanjut ke area dapur. Aku sedang mencoba memasak air untuk membuat teh, berusaha menenangkan diri, ketika ibu mertua masuk. Ia berkaca pinggang di ambang pintu dapur. Matanya memindai rak piring dan susunan bumbu. Ya ampun, penataan macam apa ini? Ia melangkah masuk, lalu tanpa permisi mulai memindahkan toples gula, garam, dan kopi. Gula itu taruh di bawah, biar gampang diambil. Panci-panci gosong ini buang saja. Ganti yang teflon. Masa menantu zaman now masaknya pakai wajan purba begini? Ia mengambil wajan kesayangan ibu, wajan hitam legam yang selalu menghasilkan nasi goreng ternak di dunia, dan meletakkannya di dekat tempat sampah dengan bunyi klontang yang nyaring. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak panas di ulu hati. Aku berbalik, menyuguhkan senyum palsu itu lagi. Iya, Bu. Nanti saya atur ulang sesuai selera ibu. Jawabku patuh. Ibu mertua menatapku, mencari celah pemberontakan di mataku. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanya mata sembab seorang wanita yang tampak kalah telak. Ia tersenyum miring, merasa posisinya sebagai ratu baru di rumah ini sudah tak tergoyahkan. Ia berjalan mendekati meja makan, duduk di kursi yang biasa diduduki ibu, lalu berkata santai sambil memijat kakinya. Kamu tahu, kamar bekas ibumu itu luas sekali. Nanti kalau Raka sudah punya uang lebih, kita renovasi sedikit. Buat sekat di sana. Aku menaruh cangkir teh di depannya. Buat apa disekat, Bu? Ya buat kamar cucuku lah. Serunya antusias. Masa cucu ibu nanti tidur sembarangan? Kamar itu paling strategis. Hawa-hawa kematian bekas ibumu harus dihilangkan total supaya cucuku nanti sehat. Tanganku gemetar saat meletakkan tatakan gelas. Hawa kematian, katanya. Mereka tidak hanya ingin menguasai fisik rumah ini. Mereka ingin menghapus jejak eksistensi ibu sepenuhnya. Bagi mereka, ibu hanyalah masa lalu yang harus dibersihkan, seperti debu di lantai. Minum tehnya, Bu, kataku lembut. Sangat lembut hingga terdengar menakutkan bagi telingaku sendiri. Raka masuk ke dapur, melihat ibunya duduk nyaman dan aku melayani dengan patuh. Ia tersenyum lebar, lalu merangkul bahuku. Nah, kalau akur begini kan enak dilihatnya. Dek, rumah jadi adem. Puji Raka. Aku menoleh padanya, tersenyum manis. Iya, Mas, kamu benar. Yang penting ibu senang. Raka mencium keningku sekilas, merasa bangga karena berhasil mendidik istrinya menjadi penurut. Ia lalu duduk menemani ibunya, tertawa-tawa membahas rencana renovasi rumah yang sertifikatnya bahkan tidak mencantumkan nama mereka satu huruf pun. Aku mundur perlahan, membiarkan mereka larut dalam euforia kemenangan semu. Aku berjalan menuju kamar mandi belakang, satu-satunya tempat yang bisa kukunci rapat. Begitu pintu tertutup dan kunci berputar, senyum di wajahku luntur seketika. Wajahku di cermin terlihat pucat, tapi mataku tidak lagi menyiratkan kesedihan. Air mata yang tadi mengalir karena duka, kini mengering karena panasnya api di dalam dada. Mereka mengira aku lemah karena aku diam. Mereka mengira aku kalah karena aku tersenyum. Mereka lupa, air yang tenang bisa menenggelamkan. Silakan tertawa, bisikku pada bayangan di cermin. Nikmati waktumu, Mas Raka, Ibu. Anggap saja ini liburan mewah terakhir kalian. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, menghapus sisa-sisa jejak air mata. Tidak ada lagi tangisan untuk hari ini. Mulai besok, aku bukan lagi menantu yang berduka. Aku adalah pemilik rumah yang sedang menghitung mundur waktu pengusiran. Senyumku kembali terbit di cermin. Tapi kali ini, senyum itu bukan untuk mereka.
Senyum itu untuk diriku sendiri. Senjata pertamaku sudah terasah. Mereka menginginkan rumah ini? Baik. Aku akan pastikan rumah ini menjadi tempat yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dalam arti yang paling menyakitkan. Suara tawa dari ruang tengah menembus dinding tipis kamarku, atau yang sekarang disebut sebagai kamar belakang. Sudah pukul 11 malam. Seharusnya suasana rumah duka masih hening dan hikmat, tetapi sejak kedatangan mereka tadi pagi, rumah ini berubah menjadi seperti pasar malam. Suara televisi dinyalakan keras-keras, diselingi gelak tawa ibu mertua yang sedang menonton acara komedi, dan sesekali suara Raka yang menimpali. Mereka tertawa di atas tanah yang masih basah. Mereka bersukacita di rumah yang pemiliknya baru saja pergi. Aku duduk bersila di lantai kamar kecil dekat dapur ini. Kamar yang dulu dipakai ibu untuk menyimpan barang-barang bekas, kini menjadi tempat pengungsianku. Di depanku, menumpuk kardus-kardus berisi dokumen peninggalan ibu yang tadi sore diusir paksa oleh Raka dari lemari utama. Berkas-berkas sampah ini jangan menuh-menuhin lemari, Dek. Ibu butuh tempat buat koleksi tasnya, kata Raka tadi sore. Aku menghela napas panjang, mencoba mengabaikan rasa perih di hati. Tangan kananku mulai memilah tumpukan kertas itu. Tagihan listrik lama, surat pajak bumi dan bangunan, sertifikat kursus menjahit ibu tahun 90-an. Aroma kertas tua yang apek bercampur wangi kamper menyeruak, membawa kenangan masa kecilku saat sering melihat ibu duduk di meja kerjanya, menghitung pengeluaran bulanan dengan kacamata melorot di hidung. Gerakanku terhenti saat tanganku menyentuh sebuah map tebal berwarna coklat tua di bagian paling dasar kardus. Map itu terlihat berbeda. Tidak berdebu, terbungkus plastik bening yang rapi, dan diselipkan di bawah tumpukan album foto lama seolah sengaja disembunyikan. Ada tulisan tangan ibu di sudut kanan atas map itu. Untuk ketenangan hidup anakku. Jantungku berdegup aneh. Perlahan, kubuka tali pengikat map itu. Isinya bukan surat tanah atau asuransi seperti dugaanku. Lembar pertama yang kutarik adalah sebuah kwitansi pembayaran. Mataku membelalak saat membaca nominal dan keterangannya. Telah diterima dari Ibu Saraswati, almarhum. Ibuku, untuk pembayaran. Sewa rumah tahunan, kontrakan Ibu Ratmi mertua, nominal, 25 juta rupiah. 25 juta rupiah, tertanggal 15 Januari tahun lalu. Tanganku gemetar. Aku menarik lembar kedua, ketiga, keempat. Semuanya adalah bukti transfer bank dan kwitansi resmi dari pemilik kontrakan tempat ibu mertua tinggal selama ini. Tanggalnya berurutan, rapi, membentang sejak 5 tahun yang lalu, tepat 2 bulan setelah aku menikah dengan Raka. Selama ini, ibu yang membayar semuanya? Kepalaku pening. Potongan-potongan puzzle masa lalu tiba-tiba tersusun di benakku. Aku ingat bagaimana ibu mertua selalu menyombongkan diri setiap kali datang berkunjung. Wah, Raka itu anak berbakti. Dia yang bayarin kontrakan ibu. Dia nggak mau ibunya susah. Makanya kamu sebagai istri harus dukung Raka. Jangan boros. Aku ingat Raka yang selalu mengeluh gaji habis dan tidak punya tabungan. Tapi selalu diam saat ibunya memuji kesuksesannya. Ternyata, itu semua bohong. Raka tidak pernah membayar sepeser pun. Dan ibu mertua, wanita yang tadi siang menyebut ibuku, useles, dan tidak berguna, hidup bertahun-tahun di atas keringat dan uang pensiunan ibuku. Aku mengaduk isi map itu lagi, mencari jawaban kenapa. Kenapa ibu melakukan ini? Kenapa ibu diam saja saat direndahkan oleh besannya sendiri? Di selipan paling belakang, aku menemukan sebuah amplop putih kecil. Di dalamnya, ada secari kertas folio bergaris dengan tulisan tangan ibu yang khas, tegak bersambung dan rapi. Anakku sayang, kalau kamu membaca ini, mungkin ibu sudah tidak ada. Maafkan ibu tidak pernah cerita soal ini. Ibu tahu mertuamu sering menekan Raka soal uang sewa. Ibu tahu gaji suamimu tidak cukup, dan kamu sering menangis diam-diam karena uang belanja kurang. Ibu tidak mau rumah tanggamu hancur cuma karena masalah uang kontrakan mertuamu. Jadi, ibu ambil alih diam-diam. Ibu hubungi pemilik kontrakannya langsung. Biarlah ibu yang bayar.
Asal telingamu tidak panas mendengar omelan mertuamu. Asal Raka tidak pusing dan bisa fokus membahagiakanmu. Ibu ikhlas. Endu. Asal kamu damai. Tapi ingat satu hal. Ibu melakukan ini karena ibu masih ada untuk menjagamu. Kalau ibu sudah pergi, dan mereka masih menyakitimu atau tidak menghargaimu, berhentilah menjadi baik. Gunakan bukti-bukti ini. Jangan biarkan mereka menginjak kepalamu di rumahmu sendiri. Ibu sayang kamu. Air mataku tumpah. Tapi kali ini tidak ada isak tangis. Kertas itu kuremas pelan. Rasa haru yang membuncah karena cinta ibu seketika bertabrakan dengan amarah yang meledak hebat di dadaku. Darahku mendidih. Bayangan wajah angkuh ibu mertua tadi siang kembali melintas. Rumah ini bau orang tua. Kasur ini bau apek. Ibumu itu useles. Berani-beraninya dia menghina orang yang selama 5 tahun ini memberinya atap untuk berteduh. Berani-beraninya dia mengusir kenangan orang yang memberinya makan secara tidak langsung. Mereka pikir mereka raja dan ratu. Mereka pikir mereka sukses menguasai rumah ini karena aku lemah dan bodoh. Mereka tidak tahu bahwa kenyamanan hidup mereka selama ini adalah sedekah dari wanita yang fotonya baru saja mereka telungkupkan di meja. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Punggung tangan kiriku basah. Tapi mataku kini kering dan tajam. Aku menatap tumpukan bukti transfer itu. Jumlahnya ratusan juta jika ditotal. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah amunisi. Ini adalah bom waktu. Di luar kamar, suara tawa ibu mertua kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Aduh, Raka, besok kita beli sofa baru ya. Sofa butut ibumu ini pernya sudah mati. Bikin sakit pinggang. Aku tersenyum. Bukan senyum pasrah seperti tadi siang. Ini senyum dingin. Senyum seseorang yang baru saja menemukan pedang di tengah medan perang. Nikmatilah sofa itu, Bu. Bisikku pada dinding kamar. Nikmatilah selagi bisa. Karena sebentar lagi, ibu bahkan tidak akan punya kursi untuk duduk. Aku merapikan kembali kertas-kertas itu, memasukkannya ke dalam map, dan menyembunyikannya di bawah kasur lipatku. Aku tidak akan menyerang malam ini. Terlalu gegabah. Sesuai surat ibu, aku akan menunggu waktu yang tepat. Besok adalah hari di mana kontrakan lama mereka resmi habis masa sewanya, menurut pengetahuan mereka. Tapi mereka tidak tahu, akulah pemegang kunci perpanjangannya sekarang. Dan aku pastikan, pintu itu akan tertutup rapat. Malam ini, biarkan aku tidur dengan dendam yang hangat. Ibu benar, kebaikan ada batasnya. Dan batas itu sudah mereka langgar hari ini. 7 hari. Itu adalah waktu yang kusiapkan untuk diriku sendiri. Bukan untuk berkabung, karena mereka tidak memberiku ruang untuk itu, melainkan untuk menyusun panggung kehancuran mereka. Selama 1 minggu itu, rumah peninggalan ibu berubah menjadi neraka kecil yang bising. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit, bukan untuk sholat tahajud dengan tenang seperti dulu, tapi untuk menyiapkan kopi pahit kesukaan ibu mertua dan menyetrika kemeja kerja Raka. Kopi ini kurang panas. Endu, kamu niat bikin minum apa mau mandiin jenazah? Teriakan cempreng ibu mertua di pagi ketiga menggema dari ruang tengah. Aku yang sedang memotong bawang di dapur hanya memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Maaf, Bu. Saya buatkan yang baru. Sahutku lembut. Aku berjalan membawa cangkir baru dengan langkah yang sengaja kubuat sedikit menunduk. Di ruang tengah, ibu mertua duduk berselonjor kaki di sofa kulit. Sofa yang ia paksa Raka beli dengan kartu kredit kemarin lusa, sambil menonton infotainment. Kakinya yang bengkak diletakkan di atas meja kopi, tepat di samping vas bunga kristal kesayangan ibu. Nah, ini baru benar, ujarnya setelah menyeruput kopi itu, tanpa mengucapkan terima kasih. Matanya tak lepas dari layar TV. Raka bilang sertifikat rumah ini masih atas nama bapakmu ya? Belum balik nama ke ibumu. Jantungku berdesir. Pertanyaan itu terdengar santai. Tapi aku tahu arahnya. Saya kurang tahu, Bu. Berkas-berkas ibu banyak yang hilang. Jawabku berbohong dengan wajah polos. Cari dong. Sentaknya.
Mumpung aku di sini, nanti aku suruh kenalan notarisku buat urus balik nama. Langsung ke nama Raka saja biar gampang kalau mau dijadikan agunan bank. Kita butuh modal buat renovasi dapur jelekmu itu. Darahku mendidih mendengar kata agunan. Rumah keringat darah ibu. Ingin mereka jadikan jaminan utang? Aku memaksakan senyum tipis. Nanti saya cari kalau sempat, Bu. Siangnya, saat ibu mertua sibuk tidur siang dengan mulut terbuka dan mendengkur keras di kamar utama, aku menyelinap keluar. Mau kemana? Tanya Raka yang kebetulan pulang makan siang. Ke pasar, Mas. Ibu minta dimasakin rendang. Daging di kulkas habis. Jawabku tenang. Raka hanya mengangguk. Terlalu sibuk dengan ponselnya. Ya sudah. Jangan lama-lama. Aku memacu motor metik tuaku membelah jalanan siang yang terik. Tujuanku bukan pasar. Aku berbelok ke sebuah kantor notaris di pusat kota, tempat sahabat lama ibu bekerja. Di sana, aku menghabiskan waktu 2 jam untuk berkonsultasi, memastikan status hukum rumah, dan membuat surat kuasa pemutusan sepihak atas segala aset yang mungkin diklaim Raka. Setelah itu, aku mampir ke wartel, sengaja tidak menggunakan ponsel pribadiku, untuk menelepon seseorang. Halo, Pak Haji. Sapaku saat sambungan terangkat. Loh, Neng? Apa kabar? Turut berduka ya atas meninggalnya ibumu. Suara berat Pak Haji, pemilik kontrakan lama ibu mertua, terdengar di ujung sana. Terima kasih, Pak. Pak Haji, saya mau mengabari soal kontrakan ibu mertua saya. Oh iya, kebetulan. Masa sewanya habis lusa. Ibu mertuamu bilang mau diperpanjang lagi. Katanya nanti yang transfer almarhumah ibumu lagi seperti biasa. Bapak bingung nagihnya kemana. Aku tersenyum dingin. Ternyata mereka bermain 2 kaki. Di sini mereka menjajah. Di sana mereka masih ingin mempertahankan rumah cadangan dengan uang ibuku. Serakah yang tak bertepi. Begini, Pak, kataku tegas. Mulai bulan ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi transfer dari rekening ibu saya. Saya minta Bapak segera sewakan rumah itu ke orang lain. Kalau ibu mertua saya bertanya, bilang saja ada keluarga Bapak yang mau pakai mendadak. Waduh, jadi mereka harus angkat kaki. Betul, Pak. Besok pagi saya akan kirim orang untuk ambil sisa barang yang mungkin masih ada di sana. Dan tolong ganti kunci rumahnya lusa pagi, tepat jam 8. Baik, Neng. Bapak mengerti. Menutup telepon itu rasanya seperti melepaskan satu batu besar dari dada. Pulang dari sana, aku benar-benar mampir ke pasar membeli daging. Malam harinya, aku memasak rendang dengan bumbu yang melimpah. Bau rempah memenuhi rumah, membuat Raka dan ibunya makan dengan lahap seperti orang yang tak pernah melihat makanan enak. Tumben masakanmu enak, komentar ibu mertua sambil menjilati jari-jarinya yang berminyak. Biasanya hambar kayak air cucian beras. Spesial untuk ibu, jawabku sambil menuangkan air putih ke gelasnya. Spesial untuk perjamuan terakhir, tambahku dalam hati. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Aku menjadi pelayan yang sempurna. Aku mengangguk saat dimaki. Aku tersenyum saat disuruh. Dan aku pura-pura tuli saat mereka merencanakan untuk menjual mobil peninggalan ibu demi membeli motor sport baru untuk Raka. Setiap malam, di kamar belakang yang sempit, aku mencoret kalender dinding dengan spidol merah. H3, H2, H1. Dan tibalah malam ke-7 penguasaan mereka. Malam itu hujan turun deras. Ibu mertua sedang sibuk menelepon kerabat-kerabatnya di kampung dengan suara lantang. Iya, Tante. Datang saja minggu depan. Rumah Raka besar kok. Ada 4 kamar. Nanti kalian bisa menginap di sini semua. Kita bakar-bakar ikan di halaman. Serunya bangga. Raka duduk di sebelahnya, tertawa-tawa. Tenang saja, Bu. Nanti Raka yang jemput mereka di terminal. Aku berdiri di balik tirai penyekat ruang tamu, menatap mereka dalam diam. Mereka sudah merasa menang. Mereka sudah merasa memiliki. Mereka bahkan sudah mengundang orang lain untuk merayakan penjarahan ini. Aku meraba saku dasterku.
Di sana ada ponselku yang bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Haji. Sesuai rencana. Neng. Besok pagi jam 8 kunci diganti. Truk angkut barang sudah siap. Aku menatap Raka dan ibu mertua untuk terakhir kalinya dengan tatapan iba. Bukan iba karena kasihan, tapi iba melihat betapa tingginya mereka terbang. Tanpa sadar sayap mereka hanyalah pinjaman yang akan kucabut paksa besok pagi. Tidurlah yang nyenyak, gumamku pelan. Hampir tak terdengar oleh suara hujan. Mimpilah yang indah tentang rumah mewah ini. Karena besok saat kalian bangun, atap ini tidak lagi menaungi kepala kalian. Aku berbalik masuk ke kamar, mematikan lampu, dan menarik selimut. Untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, malam ini aku bisa tidur dengan senyum yang tulus. Besok, permainannya selesai. Matahari pagi ini bersinar terik. Tidak seperti hatiku yang dingin sedingin es. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Di ruang tengah, ibu mertua dan Raka sedang menikmati sarapan nasi uduk yang kubelikan. Atau lebih tepatnya, yang kulemparkan ke atas meja setengah jam lalu tanpa menatanya di piring. Suasana pagi itu ganjil. Biasanya aku sudah sibuk menyapu halaman atau mencuci piring sambil mendengar omelan ibu mertua. Tapi pagi ini, aku sudah mandi, mengenakan kemeja hitam rapi dan celana bahan, serta memulas sedikit lipstik merah hati di bibirku. Penampilan yang jauh berbeda dari babu yang mereka kenal seminggu terakhir. Kamu mau kemana rapi begitu? Tanya Raka dengan mulut penuh nasi. Matanya menatapku heran. Bukannya hari ini ibu minta ditemani belanja gorden? Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di kursi tunggal di seberang mereka. Menyesap teh melatiku dengan tenang. Kakiku tumpang tindih dengan anggun. Ditanya suami kok diam saja? Sentak ibu mertua. Cepat bereskan meja ini. Aku mau pergi jam 9. Jangan lelet. Belum sempat aku bergerak. Suara motor berhenti di depan pagar. Permisi. Paket kilat. Seru seseorang dari luar. Aku tersenyum tipis. Itu pasti suratnya. Tolong ambilkan. Mas. Itu atas nama ibumu. Raka mengerutkan kening. Tapi ia bangkit juga. Ia berjalan keluar. Lalu kembali dengan sebuah amplop coklat besar berlogo notaris dan kop surat pemilik kontrakan lama. Buat ibu, kata Raka sambil menyerahkannya. Ibu mertua membersihkan tangannya yang berminyak dengan tisu, lalu merobek amplop itu dengan kasar. Siapa sih pagi-pagi kirim surat? Jangan-jangan undangan nikahan lagi. Boros duit saja. Namun, begitu ia menarik lembar kertas di dalamnya dan mulai membaca, gerakan tangannya terhenti. Mulutnya yang tadi sibuk mengunyah, kini ternganga kaku. Matanya melotot seolah hendak keluar dari rongganya. Wajahnya yang penuh bedak tebal mendadak pucat pasi. Ini apa maksudnya? Suaranya bergetar. Naik 1 oktav menjadi pekikan. Kenapa, Bu? Raka merebut kertas itu. Matanya memindai cepat isi surat tersebut. Detik berikutnya, wajah Raka pun ikut memucat. Pemberitahuan pengosongan rumah dengan ini diberitahukan bahwa masa sewa rumah telah habis dan tidak diperpanjang oleh pihak penyewa, almarhum Ibu Saraswati. Harap mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci paling lambat hari ini pukul 12 siang. Tidak diperpanjang. Raka menatapku, bingung bercampur panik. Dek, ini pasti salah kan? Bukannya ibu kamu selalu transfer otomatis? Kenapa Pak Haji kirim surat pengusiran begini? Ibu mertua membanting kertas itu ke meja. Telepon Pak Haji sekarang. Orang tua gila. Berani-beraninya dia mengusirku. Aku ini sudah tinggal di sana 5 tahun. Raka buru-buru mengeluarkan ponselnya, menekan nomor pemilik kontrakan dengan jari gemetar. Aku hanya diam, menikmati pertunjukan kepanikan itu seperti menonton adegan favorit di bioskop. Halo? Pak Haji, ini Raka. Iya, Pak. Surat ini maksudnya apa? Hah? Wajah Raka berubah tegang. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Tapi Pak, Ibu Saraswati memang sudah meninggal. Tapi kan? Apa? Di-stop. Raka menelan ludah. Matanya melirikku dengan tatapan tak percaya.
Bapak bilang istri saya yang minta stop. Hening. Ponsel itu perlahan turun dari telinga Raka. Sambungan terputus. Ibu mertua menatapku nyalang. Apa maksudnya ini? Kamu yang menyuruh Pak Haji mengusirku. Aku meletakkan cangkir tehku perlahan. Bunyi denting keramik terdengar nyaring di ruangan yang mendadak sunyi mencekam itu. Betul, jawabku tenang. Suaraku datar, tanpa emosi. Kurang ajar. Ibu mertua bangkit. Tangannya melayang hendak menampar wajahku. Tapi kali ini, aku tidak diam. Aku menangkap pergelangan tangannya di udara. Cengkeramanku kuat, menyalurkan semua sakit hati yang kupendam selama 7 hari. Kutatap matanya lekat-lekat. Tatapan yang membuat nyalinya seketika ciut. Jangan pernah sentuh saya lagi, desisku dingin. Aku menghempaskan tangannya kasar. Kamu pikir siapa yang membayar atap di atas kepalamu selama 5 tahun ini, Bu? Tanyaku sambil berdiri, menatap mereka berdua yang kini tampak kecil. Anakmu? Raka. Aku tertawa pendek, tawa yang kering dan menghina. Ibuku. Ibuku yang membayar setiap sen kontrakanmu agar kamu tidak menggelandang. Dan balasannya? Kamu menghina mayatnya di rumahnya sendiri. Kamu sebut dia useles. Kamu buang barang-barangnya seperti sampah. Dek. Raka mencoba meraih bahuku. Suaranya memelas. Kita bisa bicarakan ini. Jangan sentuh aku, bentakku. Dan jangan panggil aku, Dek. Panggilan itu cuma buat suami yang tahu diri. Kamu cuma anak mama yang pengecut. Aku berjalan menuju pintu utama, membuka kuncinya lebar-lebar. Kontrakan lama kalian sudah ditutup. Kuncinya sudah diganti jam 8 tadi. Truk pengangkut barang kalian sudah menunggu di depan pagar sekarang. Truk? Ibu mertua melongo. Maksudmu apa? Kami kan tinggal di sini sekarang. Salah. Potongku cepat. Kalian tamu tak diundang yang sudah terlalu lama bertamu. Rumah ini milikku. Warisan tunggal ibuku. Sertifikatnya ada di tanganku. Dan tidak ada nama kalian di sana satu huruf pun. Aku menunjuk ke arah pintu yang terbuka, di mana cahaya matahari masuk menyinari debu-debu yang beterbangan. Keluar. Satu kata itu meluncur ringan, tapi menghantam mereka seperti palu godam. Kamu gila, jerit ibu mertua histeris. Ia mulai menangis, tapi bukan tangis sedih, melainkan tangis kemarahan seorang ratu yang tahtanya dirampas. Raka, lakukan sesuatu. Istrimu sudah gila. Dia mengusir ibumu. Raka tampak bingung, terjepit di antara dua wanita. Sayang, tolonglah, jangan begini. Kalau kontrakan ibu habis, ibu mau tinggal di mana kalau bukan di sini? Di kolong jembatan? Di emperan toko? Aku tidak peduli. Jawabku sadis. Sama seperti kalian tidak peduli perasaanku saat kalian mau membuang foto ibuku. Aku melangkah ke sudut ruangan, mengambil 2 koper besar mereka yang belum sempat mereka bongkar sepenuhnya. Koper yang kemarin sudah diam-diam kusiapkan di dekat pintu. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, aku menyeret koper itu dan melemparkannya keluar pintu, hingga terguling di teras. Bra, itu barang kalian. Angkut sekarang, atau aku panggil satpam komplek untuk menyeret kalian keluar karena perbuatan tidak menyenangkan. Kamu mengancam suami sendiri. Raka mulai marah. Wajahnya memerah. Ingat, aku bisa ceraikan kamu sekarang juga. Aku tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar lepas. Silakan, Mas. Justru itu yang kutunggu. Surat gugatannya sudah kubuatkan di pengacara. Nanti dikirim ke alamat barumu, dimanapun itu. Wajah Raka runtuh. Ancaman terbesarnya, senjata pamungkasnya, kini tak lagi mempan. Ia sadar, ia tidak punya apa-apa. Tanpa aku, tanpa rumah ini, tanpa uang ibuku, dia hanyalah laki-laki dengan gaji pas-pasan yang harus menghidupi ibunya yang boros. Keluar, teriakku lagi. Kali ini lebih keras, menggema ke seluruh penjuru rumah. Ibu mertua menangis meraung-raung, memaki, menyumpahiku menjadi batu,
Tapi kakinya gemetar berjalan mundur menuju pintu. Raka menatapku dengan tatapan hancur, lalu menunduk kalah dan mengikuti ibunya keluar. Begitu kaki mereka melewati ambang pintu, aku langsung membanting pintu kayu jati itu sekuat tenaga. Blam! Suara debaman pintu itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Aku memutar kunci ganda, memasang rantai pengaman, lalu bersandar di daun pintu dengan napas memburu. Dari luar, terdengar gedoran dan teriakan histeris ibu mertua. "Buka! Dasar menantu durhaka! Buka pintunya!" Aku tidak bergeming. Aku berjalan perlahan kembali ke ruang tengah, melihat foto ibu yang sudah kupajang kembali di tempatnya yang semestinya. Rumah ini kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan sunyi yang menyedihkan. Ini adalah sunyi kemenangan. "Mereka sudah pergi, Bu," bisikku pada foto itu. "Rumah kita aman." Pintu jati yang kokoh itu menjadi pembatas antara dua dunia. Di dalam sini, di duniaku, hening mulai merayap kembali, membawa serta ketenangan yang sudah seminggu ini hilang. Namun di luar sana, di teras rumah yang panas terpanggang matahari pagi, neraka sedang terjadi. Gedoran di pintu belum berhenti. Awalnya keras dan penuh amarah, seolah hendak merobohkan kayu tebal itu. "Buka! Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu mau membunuh mertuamu, hah?" Teriakan ibu mertua melengking, menembus dinding, merusak kedamaian pagi di komplek perumahan ini. Aku tidak menjawab. Aku berjalan tenang menuju jendela samping, menyibakkan sedikit gorden renda untuk mengintip keluar. Pemandangan di sana sungguh menyedihkan, sekaligus memuaskan dahagaku akan keadilan. Ibu mertua, wanita yang sejam lalu masih duduk angkuh sambil memerintahku membereskan meja, kini berdiri dengan wajah berantakan. Riasan tebalnya luntur oleh keringat dan air mata yang bercampur aduk. Lipstik merahnya belepotan di sudut bibir karena ia terus-menerus mengomel dan menyeka mulutnya dengan kasar. Di sampingnya, Raka tampak seperti orang linglung. Ia memandangi pintu yang tertutup rapat, lalu beralih memandangi dua koper besar yang terguling di lantai teras. Ponsel di tangannya masih menyala. Mungkin ia baru saja mencoba menghubungi kerabat lain untuk meminta tumpangan, namun nihil. "Mas, lakukan sesuatu," jerit ibu mertua sambil memukul lengan Raka. "Masa kita diusir begini? Mana wibawamu sebagai suami? Dobrak pintunya." "Bu, jangan teriak-teriak malu sama tetangga," cicit Raka. Wajahnya merah pada menahan malu. Benar saja. Beberapa tetangga mulai keluar dari pagar rumah mereka. Bu Ratna dari rumah sebelah sudah berdiri di balik pagar tanaman, berbisik-bisik dengan pembantunya sambil menunjuk-nunjuk ke arah teras rumahku. "Tontonan gratis. Biarin tetangga dengar." Ibu mertua justru makin menjadi-jadi. Ia berbalik menghadap jalanan, merentangkan tangannya seperti pemain drama. "Lihat semua. Lihat kelakuan menantu saya. Baru 7 hari ibunya mati. Dia sudah mengusir mertuanya sendiri. Menantu durhaka." Aku menghela napas panjang. Aktingnya buruk sekali, pikirku. Aku membuka kunci jendela Nako, lalu mendorongnya terbuka. Bunyi engsel jendela membuat mereka berdua menoleh serentak. "Cukup dramanya, Bu," kataku dari balik teralis besi. Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk memotong teriakan histerisnya. Tetangga di sini pintar. Mereka tahu siapa yang selama seminggu ini memperlakukan saya seperti pembantu di rumah duka. Mereka mendengar teriakan-teriakan ibu setiap pagi. Ibu mertua ternganga, kehabisan kata-kata. Wajah korban yang ia pasang seketika retak, kembali menampilkan wajah aslinya yang bengis. Kamu benar-benar iblis," desisnya. Raka maju mendekati jendela. Tangannya mencengkeram teralis besi. Matanya basah. Kali ini, tatapan itu bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan ketakutan. Ketakutan akan masa depan yang gelap tanpa penyokong dana. "Jack, sayang tolong jangan begini." Suara Raka bergetar hebat. "Oke, masalah. Ibu salah. Kita bicara baik-baik ya. Buka pintunya." Kasihan ibu kepanasan. Kepanasan.
Aku tertawa kecil. Miris. Mas lupa? Kemarin ibu bilang rumah ini panas dan bau kematian. Sekarang ibu bilang kepanasan di luar. Jadi maunya apa? Dek, tolong. Kita nggak punya tempat tujuan. Uang mas habis. Kontrakan ibu sudah dikunci Pak Haji. Kamu tega melihat suamimu menggelandang. Mendengar kata, suami. Hatiku yang dulu lunak kini membatu. Dulu, kata itu adalah mantra yang membuatku rela melakukan apa saja. Sekarang, kata itu terdengar kosong. Tega. Ulangku. Aku mengambil selembar kertas yang sejak tadi ku genggam. Surat wasiat terakhir dari ibu. Aku melipatnya sedemikian rupa hingga tulisan tangan ibu terlihat jelas. Lalu menempelkannya ke kaca jendela, tepat di depan wajah Raka. Baca ini, Mas. Perintahku. Raka menyipitkan mata, membaca tulisan tegak bersambung itu. Kalau mereka menyakitimu, jangan diam. Harga dirimu lebih mahal dari status istrimu. Raka terdiam. Wajahnya semakin pucat. Selama ini aku diam karena aku menghormati ibu. Aku diam karena aku mencintaimu. Tapi kalian menginjak-injak diamku. Kataku dingin. Kalian pikir diamku adalah kelemahan. Kalian lupa. Bahkan ibuku yang paling sabar pun sudah menyiapkan pedang ini untukku sejak lama. Dek, Mas janji akan berubah. Mas nggak akan ceraikan kamu. Sumpah. Raka kini berlutut di atas ubin teras yang kotor. Pemandangan yang dulu tak pernah kubayangkan. Suamiku, kepala rumah tangga yang sombong itu, berlutut memohon belas kasihan. Di belakangnya, ibu mertua yang melihat anaknya berlutut, akhirnya runtuh juga. Kakinya lemas. Ia merosot duduk di atas salah satu koper, menutup wajahnya dengan tangan, menangis sesenggukan. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis kekalahan. Topeng bangsawannya hancur lebur. Dia hanyalah wanita tua yang serakah dan kini tidak memiliki apa-apa. Aku menatap mereka berdua tanpa rasa iba sedikitpun. Rasa sakit yang mereka toreskan selama 7 hari, dan 5 tahun sebelumnya, telah membunuh rasa kasihan itu. Simpan janjimu, Mas. Sudah terlambat. Jawabku tegas. Mas bilang mau cerai kalau aku tidak menurut. Kan? Nah, sekarang aku tidak menurut. Jadi, silakan penuhi janjimu. Urus perceraian kita. Atau kalau Mas tidak punya uang untuk bayar pengacara, biar aku yang urus semuanya. Dek. Pergi. Potongku. Pergi sekarang sebelum aku panggil satpam untuk menyeret barang-barang rongsokan kalian keluar komplek. Itu akan jauh lebih memalukan daripada ini. Raka menatap mataku, mencari setitik keraguan di sana. Tapi ia tidak menemukannya. Ia hanya melihat cerminan dirinya sendiri yang menyedihkan. Dengan langkah gontai, Raka bangkit. Ia menarik tangan ibunya yang masih menangis meraung-raung. Ayo, Bu, kita pergi. Ajak Raka lirih. Suaranya parau. Tapi kemana? Kak? Kemana? Nggak tahu. Kemana saja asal nggak di sini. Aku berdiri di jendela, menyaksikan mereka menyeret koper-koper besar itu keluar dari halaman rumahku. Bunyi roda koper yang beradu dengan batu paving terdengar kasar, menjauh perlahan-lahan. Mereka berjalan menunduk, menghindari tatapan para tetangga yang mulai berbisik-bisik. Punggung mereka terlihat rapuh dan kalah. Ancaman cerai yang kemarin mereka gunakan sebagai senjata untuk menakutiku, kini berbalik menjadi jurang yang menelan mereka sendiri. Mereka kehilangan rumah, kehilangan sumber uang, dan kehilangan muka. Aku menutup jendela perlahan, lalu menguncinya kembali. Suara tangisan ibu mertua makin sayup, lalu hilang ditelan angin. Aku bersandar pada dinding di bawah jendela, memejamkan mata, dan menghembuskan napas panjang. Dadaku terasa lapang. Sangat lapang. Seolah ada batu raksasa yang baru saja hancur berkeping-keping. Tetes air mata jatuh di pipiku. Tapi ini bukan air mata duka. Ini adalah air mata pelepasan. Terima kasih, Bu. Bisikku pada keheningan rumah. Aku sudah tidak diam lagi. Hening. Untuk pertama kalinya dalam 7 hari terakhir, rumah ini benar-benar sunyi.
Tidak ada suara televisi yang menyala keras. Tidak ada bentakan cempreng yang menyuruhku membuat kopi. Dan tidak ada langkah kaki berat yang menyeret koper dengan sembarangan. Keheningan ini terasa berbeda dengan keheningan saat malam pertama ibu meninggal. Kala itu, sunyi terasa mencekam dan dingin, penuh dengan rasa kehilangan yang menganga. Namun siang ini, keheningan itu terasa seperti pelukan hangat. Seperti selimut tebal yang membalut tubuhku yang menggigil setelah kehujanan badai. Aku berjalan perlahan mengelilingi ruang tamu. Cahaya matahari masuk leluasa melalui jendela dan pintu yang kini terbuka lebar, menyapu sisa-sisa bayangan gelap yang sempat menghuni sudut-sudut rumah ini. Debu-debu beterbangan dalam sorotan cahaya, menari-nari dengan ringan. Tanganku tergerak untuk merapikan meja makan. Piring-piring kotor bekas sarapan mereka tadi pagi masih tergeletak di sana. Nasi yang berceceran, noda minyak di taplak meja. Dengan tenang, aku memungut piring-piring itu. Biasanya, aku akan mengerjakannya dengan hati dongkol dan air mata tertahan. Tapi kali ini, aku membawanya ke wastafel dengan perasaan ringan. Aku mencucinya, membilasnya, seolah-olah aku sedang membasuh bersih jejak-jejak keberadaan mereka dari hidupku. Setiap noda yang hilang tersapu air keran. Rasanya seperti satu beban terangkat dari pundakku. Setelah dapur bersih, aku mengambil pel dan ember. Aku mengepel seluruh lantai rumah, dari teras depan hingga dapur belakang. Aku ingin menghapus jejak sepatu mereka, menghapus aroma parfum menyengat ibu mertua yang sempat menempel di sofa, dan mengembalikan aroma asli rumah ini. Aroma lantai yang bersih, aroma kayu tua, dan aroma bunga sedap malam yang mulai kurendam di vas baru. 1 jam berlalu. Rumah ini kembali berkilau. Aku melangkah menuju kamar utama. Kamar ibu. Pintu itu terbuka. Di dalamnya, kasur besar itu kosong. Sprei yang sempat diganti oleh ibu mertua dengan motif macan tutul yang norak, sudah kutarik dan kumasukkan ke mesin cuci. Kini, kasur itu kembali polos. Aku membuka lemari kayu jati yang kemarin sempat dijarah. Baju-baju ibu memang sudah kupindahkan ke dalam kardus di gudang. Tapi aroma kapur barus dan kayu cendana masih tertinggal kuat di sana. Aku mengusap dinding lemari itu pelan. Maafkan aku, Bu, bisikku lirih. Maafkan aku sempat membiarkan orang asing mengacak-acak istanamu. Maafkan aku sempat menjadi pengecut. Mataku beralih ke nakas di samping tempat tidur. Di sana, aku meletakkan kembali bingkai foto ibu yang sempat ditelungkupkan secara kasar. Di foto itu, ibu tersenyum lembut. Tatapan matanya teduh seolah berkata, "Tidak apa-apa, Enduk. Kamu sudah melakukannya dengan baik." Aku duduk di tepi ranjang. Sendirian. Statusku mungkin akan segera berubah. Jenda. Kata yang bagi sebagian orang terdengar menakutkan, penuh stigma, dan menyedihkan. Dulu, aku pun takut akan kata itu. Aku takut hidup tanpa pendamping. Takut tidak ada tempat bersandar. Tapi hari ini, duduk di tengah rumah yang berhasil kupertahankan mati-matian, ketakutan itu menguap entah kemana. Aku menyadari satu hal penting. Selama 5 tahun pernikahan, aku tidak pernah benar-benar bersandar pada Raka. Justru akulah tiang penyangganya. Akulah yang menutupi kekurangan finansialnya dengan hemat belanja. Akulah yang menelan ego demi menjaga nama baiknya di depan ibunya. Dan, tanpa kusadari, ibukulah yang menopang atap di atas kepala mertuaku. Raka bukanlah pelindungku. Dan kehilangan dia, ternyata bukanlah kehilangan tempat berteduh. Itu hanyalah kehilangan beban yang selama ini menggelayuti punggungku. Aku meraba dada kiriku. Jantungku berdetak stabil. Kuak, rumah ini bukan sekadar bangunan bata dan semen. Ini adalah saksi bisu cinta ibu yang melampaui kematian. Map coklat berisi bukti transfer itu bukan hanya sekadar kertas tagihan. Itu adalah surat cinta terakhir ibu. Cara ibu memberitahuku bahwa aku berharga, bahwa aku tidak pantas diinjak-injak, dan bahwa aku memiliki kekuatan untuk melawan. Ibu tidak mewariskan harta yang melimpah ruah. Ibu mewariskan harga diri. Dan hari ini, aku telah mengklaim warisan itu sepenuhnya. Aku bangkit berdiri, berjalan menuju jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang. Pohon mangga yang ditanam bapak puluhan tahun lalu sedang berbunga lebat.
Angin siang meniupkan kesejukan, menggoyangkan daun-daun hijau yang rimbun. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Mungkin besok atau lusa, surat panggilan pengadilan agama akan datang. Mungkin akan ada drama lanjutan, gunjingan tetangga, atau teror dari keluarga mantan suami. Tapi aku tidak peduli. Biarkan badai datang lagi. Aku punya rumah ini. Aku punya dinding yang kokoh untuk berlindung. Dan yang lebih penting, aku punya hati yang baru. Hati yang tidak akan lagi membiarkan siapapun masuk tanpa izin dan merusak tatanan jiwaku. Aku tersenyum menatap langit biru yang cerah. Aku menang, Bu. Gumamku mantap. Aku tidak hanya mempertahankan rumah ini. Aku telah memenangkan diriku kembali. Dan di dalam keheningan rumah tua itu, aku merasa benar-benar utuh. Sendiri, tapi tidak kesepian. Karena di setiap sudut rumah ini, cinta ibu hidup selamanya, memelukku dalam damai yang abadi. Tam.